Dan kami akan memantau perkembangan terkini kecelakaan terjadi di Boyolali. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Sri Hartono yang berada di lokasi kejadian. Selamat malam, Tono. Bagaimana kondisi TKP pada malam hari ini? Apakah pemindahan bangkai-bangkai mobil ini sudah dilakukan dan apakah evakuasi korban sudah selesai di sana? Ya, selamat malam, Bram. Jadi untuk saat ini kondisi di TKP masih dilakukan evakuasi. Evakuasi yang pertama tadi sudah dilakukan adalah evakuasi terkait mobil dari tangki ataupun mobil yang ditumpangi oleh penumpang yang syarat penumpang yaitu jadi saat ini juga masih melakukan evakuasi. Evakuasi yang diprioritaskan adalah evakuasi pengambilan atau besi-besi yang diangkut oleh trailer yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di tol Boyolali ini. Selanjutnya mobil trailer juga sudah diangkat, namun karena kendala banyaknya mobil-mobil yang menjadi korban adalah mobil-mobil kendaraan berat sehingga mengakibatkan tim kesulitan untuk melakukan evakuasi. Dari dua alat berat yang diperuntukkan untuk melakukan evakuasi, satu mengalami kerusakan sehingga malam ini harus didatangkan lagi satu mobil alat berat untuk mengangkut mobil-mobil kendaraan berat yang terjungkal di persawahan masyarakat. Baik. Sejauh ini tim terus masih melakukan upaya untuk melakukan evakuasi, namun juga terus memantau arus lintas. Saat ini juga sudah terjadi arus mudik sehingga penutupan arus yang terjadi di rest area 487 ini dilakukan secara buka tutup, mengingat banyaknya kendaraan yang sudah memasuki kota Solo, sebagian juga pemudik. Sementara untuk 8 korban sendiri saat ini sudah dipulangkan, 6 diantaranya yang merupakan penumpang dari mobil travel sudah dipulangkan ke Tuban sore ini, kemudian 2 lagi yaitu sopir dari trailer pengangkut besi dan 1 lagi sopir dari truk pengangkut ekspedisi, Bram. Oke, berarti 6 dari 8 korban sudah dipulangkan ke keluarga dan rumah masing-masing, sementara 2 masih di rumah sakit begitu ya. Oke, sebelum kita ke soal korban, saya ingin tahu dulu bagaimana kondisi di sana. Kalau dari visual yang Anda kirimkan, yang kemudian kita bisa lihat bersama bahwa ada penyempitan lajur, yaitu hanya 1 lajur yang digunakan, artinya ada perlambatan di sana. Apa antisipasi yang disiapkan petugas di sana, apalagi Anda tadi menyebutkan juga ini sudah mulai arus mudik di kawasan sana, Tono? Iya betul, Bram. Jadi sejak sore tadi memang arus lalu lintas khususnya yang dari arah barat, dari Jogja, dari Semarang, dari Bandung maupun dari Jakarta sudah melintas memasuki kota Boyolali untuk menuju ke arah timur. Sehingga ketika proses evakuasi yang menggunakan alat berat ini dan juga mengambil atau mengangkat barang-barang besi yang begitu panjang mengakibatkan jalan yang mengarah ke timur sebagian harus ditutup sehingga cuma ada 1 lajur sebelah kanan dan hanya bisa dilalui oleh 1 mobil, itu pun 1 persatu. Namun sejumlah petugas sebelum para pemudik atau pengendara yang dari arah barat memasuki TKP, mereka di dekat pintu rest area sudah dilakukan perlambatan sehingga ketika memasuki di lokasi kejadian mereka sudah dihimbau untuk tetap berjalan meskipun pelan-pelan. Namun demikian pada malam hari ini sempat ditutup jalan karena untuk pengangkatan dari bangkai trailer yang mengangkut besi ini cukup besar sehingga tadi sempat terjadi antrian cukup panjang karena jalanan yang dari arah barat ke timur yang menuju ke Solo ditutup total meskipun dengan sistem buka tutup, Bram. Baik, Tono, apakah ada informasi yang Anda terima, apakah misalkan malam ini menjadi target terakhir pemindahan bangkai-bangkai mobil maupun trailer di sana, mengingat esok adalah hari Sabtu, yaitu weekend yang kemungkinan akan meningkat begitu jumlah orang yang akan melalui jalur mudik itu? Kalau tadi sempat mendengarkan obrolan mereka, terutama bagian yang dari petugas evakuasi, memang tidak semua malam ini bisa terangkut atau bisa dievakuasi. Mengingat ada 6 atau yang belum terangkut adalah merupakan kendaraan-kendaraan berat. Selain kendaraan berat, di dalam truk-truk besar ini juga mengangkut beberapa barang-barang. Ada yang 2 truk itu mengangkut barang ekspedisi, sementara yang lainnya juga
ada 2 trailer pengangkut mobil-mobil dari dealer untuk dibawa. Mengingat malam juga sudah semakin gelap di sini, juga alat kren yang 3, yang 1 mengalami trouble, kemungkinan besar akan dilanjutkan untuk besok. Namun dengan membagi jalur, dengan menutup beberapa jalur, sehingga biasanya jalur ini adalah jalur 3, mungkin akan digunakan 1 jalur, atau kalau terpaksa juga akan dilakukan sistem buka tutup, sehingga semua kendaraan mobil besar ini bisa terevakuasi, Bram. Oke, Tono, saya ingin sekarang beralih menanyakan bagaimana kondisi para korban luka. Tadi Anda sudah menjelaskan bagaimana penanganan baik untuk yang meninggal begitu. Untuk yang luka, bagaimana kondisinya hari ini, bagaimana penanganannya sejauh ini? Jadi total korban untuk kecelakaan karambol di tol Solo Boyolali ini ada sekitar 13 orang. 8 meninggal dunia, sementara yang lainnya saat ini menjalani perawatan ada di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali, kemudian Rumah Sakit Indriarti Boyolali, dan sebagian yang mengalami patah tulang atau mengalami kondisi yang berat dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Solo. Namun secara keseluruhan dari korban yang dirawat ini dalam kondisi stabil, seperti itu, Bram. Baik, baik. Tono, kalau kemudian kita kembali pada bagaimana kondisi landscape jalur tol yang ada di Solo Boyolali ini, apakah memang pada lokasi titik tempat terjadinya kecelakaan ini adalah titik rawan begitu yang memang pernah atau sempat ada data soal kecelakaan di sana? Mengingat seingat saya jalur ini kan jalur yang konturnya cukup naik turun begitu di sana, Tono. Jadi kalau melihat kontur jalurnya sebenarnya ini bukan jalur yang berbahaya dan mungkin baru pertama kali ini terjadi kecelakaan. Namun di rest area 487 ini memang menjadi lokasi titik lelah, terutama mereka yang melakukan perjalanan dari Jakarta, dari Bandung, kemudian dari beberapa wilayah dari arah barat. Sehingga ketika mereka memasuki rest area ini, banyak mereka yang melakukan singgah atau beristirahat. Dan kebetulan pada peristiwa kemarin terjadi pukul 4 itu, rest area ini cukup penuh. Dan pada jam-jam itu juga jam waktu sahur, sehingga banyak kendaraan, terutama kendaraan yang mobil besar, itu melakukan istirahat di sini. Tadi sempat berbicara dengan salah satu korban yang selamat, memang di dalam rest area ini memang selalu mereka untuk beristirahat. Dan sebenarnya bahu jalan yang berada di sebelah timur dari rest area ini bukanlah untuk parkir. Namun mengingat jumlah parkir yang ada di dalam rest area penuh, sehingga mereka berjejer parkir di sebelah timur rest area. Sehingga ketika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh trailer pengangkut besi ini, mereka saat itu banyak dalam kondisi sedang beristirahat, tidur, dan sebagian juga melakukan buka sahur, seperti itu, Bram. Baik, Tono, tentu ini akan menjadi catatan begitu ketika rest area penuh dan terjadi penumpukan pada luar rest area, akan menjadi catatan agar kemudian tidak terjadi hal serupa di kemudian hari, apalagi menjelang arus mudik dan juga arus balik hingga akhir bulan ini. Terima kasih atas laporan Anda, Sri Hartono, rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.